Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbaikan bodi pada mobil Honda Brio warna kuning ini ya teman-teman. Dan di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengaplikasikan cat warna kuning seperti ini agar tidak mudah absorb ya teman-teman, atau mudah drop ya. Karena kebanyakan dari teman-teman kita minta dibahas mengenai cat warna kuning seperti ini ya. Karena cat warna kuning seperti ini rawan sekali untuk drop ya, atau absorb ya. Begitu sudah dicat 2 bulan 3 bulan kemudian ternyata catnya pudar ya, atau semacam drop seperti itu ya, tidak glossy lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Untuk tahap pertama seperti biasa kita gunakan degreaser ya. Untuk degreaser kita menggunakan degreaser dari Belcoat, yaitu AXT ya teman-teman. Dan setelah itu nanti kita baru naik cat dasar ya teman-teman. Untuk pengaplikasian degreaser teman-teman boleh menggunakan lap ya, seperti yang saya gunakan, atau teman-teman bisa menggunakan kain microfiber ya. Namun jangan menggunakan microfiber yang murahan ya teman-teman, karena microfiber yang murahan itu rawan rontok ya, terkena cairan degreaser ini ya. Daripada teman-teman menggunakan lap yang tidak bagus kualitasnya, mendingan teman-teman pakai kain majun atau tisu saja, itu sudah bagus ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tahap berikutnya kita naik cat dasar, dan untuk cat dasar kita menggunakan cat warna putih ya. Kenapa kita menggunakan cat warna putih? Karena warna kuning ini cenderung transparan ya teman-teman, agak susah nutup. Nah, jika kita tebalkan, warnanya juga agak kemerahan ya. Jadi begitu kita tebalkan, warna dari overspray-nya itu agak kemerahan ya, sehingga agak tidak balance jika kita sambung ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita proses pengamplasan pada cat dasar ya. Namun sebelum kita melakukan pengamplasan, kita periksa dulu bagian yang mana yang kurang rapi, maka kita rapikan dulu ya, dan kita amplas ya, sehingga hasilnya nanti akan lebih maksimal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki tahap cat jadi ya, dan ini cat warna sekaligus ini merupakan cat jadi dari mobil ini ya, dari warna mobil ini ya. Dan untuk proses pengaplikasiannya kita diawali dengan spray tipis dulu ya teman-teman, sehingga setelah kita spray tipis, cat lapis pertama kering, baru kita naik ke tahap selanjutnya. Dengan demikian cat tidak lembek di dalamnya ya teman-teman. Catnya kering dengan maksimal, sehingga waktu kita timpa dengan clear coat, itu clear coatnya tidak meresap ya. Baiklah teman-teman, untuk lapis kedua kita sedikit ditebalkan ya teman-teman, atau agak glossy ya, karena saya di sini sifatnya
sulam ya, tambal sulam, jadi kita nggak terlalu tebal ya teman-teman, kita nggak terlalu diglosikan ya, atau diaplikasikan secara basah ya, jadi agak drop ya, setengah basah ya teman-teman. Itu tujuannya agar cat bisa nyambung dengan maksimal ya, dengan cat lamanya ya. Baiklah teman-teman, untuk lapis ketiga kita hanya tinggal meratakan saja ya. Ini bertujuan agar tekstur permukaan tidak terlalu kulit jeruk serta tidak terlalu flat ya teman-teman. Jadi bisa menghasilkan tekstur yang maksimal seperti bawaan ya, bawaan pabrik. Untuk itu kita balance dengan top coatnya ya, atau penyemprotan tahap terakhir ya, seperti ini ya, agak disawur ya teman-teman, sehingga permukaannya bisa rata, flat, dan tidak terlalu flat juga, dan tidak terlalu kulit jeruk juga ya. Baiklah teman-teman, selain beberapa tips yang tadi yang sudah kita jelaskan, namun tidak lupa juga hal yang paling utama adalah clear coat ya teman-teman. Clear coat, kita harus menggunakan clear coat PU atau clear coat yang sifatnya keras ya teman-teman. Sifatnya keras dan sifatnya glossy ya. Dan bukan karakter clear coat yang saat kering itu menyerupai karet ya teman-teman. Bukan menyerupai kaca yang daya kilapnya itu lebih awet ya teman-teman, dan daya serapnya itu lebih minim ya. Seperti yang saat ini kita gunakan, ini adalah clear bell coat 6300 ya teman-teman, dan sifat clear ini menyerupai kaca jika pengeringannya maksimal ya, dan daya serap terhadap cat juga clear ini akan sangat minim sekali ya teman-teman, dan daya kilapnya juga awet ya. Untuk clear bell coat ini biasanya saya gunakan untuk tekstur cat seperti cat kuning ini ya, yang rawan absorb ya, sehingga resiko absorbnya itu agak minim ya teman-teman, sehingga kita tidak terlalu berisiko dengan masalah-masalah di kemudian harinya nanti ya. Untuk rasio clear coat ini di rasio 21 ya, dan untuk thinnernya kita menggunakan hanya 5% thinner ya. Jangan terlalu encer ya teman-teman, karena jika terlalu encer apapun itu clearnya, maka hasilnya tidak akan maksimal ya. Karena yang kita spray ke permukaan panelnya itu hanya debu saja ya, debu yang tidak ada daging clear coatnya ya, karena clear coatnya terlalu encer itu tadi ya teman-teman. Nah dengan demikian hasilnya tidak akan glossy. Memang sesaat waktu di spray basah itu glossy, tapi begitu clear tersebut kering, thinnernya hilang,
maka clear coatnya akan drop ya, karena itu hanya debu saja ya teman-teman, bukan dari clearnya ya. Nah, hal seperti itu biasanya orang selalu mengandalkan untuk dikilapkan dengan teknik dikompon ya, atau dipoles. Nah, itu tidak akan lama ya teman-teman. Jika dipoles bisa mengkilap, memang ya bisa mengkilap ya, tapi hasilnya paling 1 bulan 2 bulan akan drop lagi ya, karena dari teknik pengaplikasiannya saja kita sudah salah ya teman-teman. Maka jangan berharap untuk hasil yang maksimal ya. Baiklah teman-teman, untuk pengaplikasian clear coat kita menggunakan angin besar ya teman-teman. Angin di antara 30 PSI ya teman-teman, dengan menggunakan spray gun 1,3 mm ya nozzle-nya ya. Dengan demikian kita bisa spray basah meskipun clear coat-nya kental ya teman-teman. Untuk campuran clear coat yang saya gunakan, sebaiknya teman-teman tidak bisa menggunakan kompresor kecil atau angin kompresornya kecil ya teman-teman. Maka jika teman-teman kekurangan angin, tekstur clear coat akan tidak rapi ya, atau tidak rata ya, seperti keluarnya spray gun itu besar-besar ya teman-teman, tidak halus ya, sehingga tekstur permukaan clear coatnya seperti kulit jeruknya parah ya teman-teman. Dengan demikian disarankan jangan menggunakan angin kecil ya saat pengaplikasian clear coat dengan campuran rasio yang saya sarankan tadi ya. Namun jika teman-teman menggunakan clear coat terlalu encer, yaitu risikonya pasti absurd ya teman-teman. Namun jika teman-teman telaten untuk proses pengamplasan sebelum saat melakukan pemolesan, itu juga bisa menghasilkan hasil maksimal juga ya teman-teman, karena proses pengamplasan sebelum melakukan pemolesan itu akan menghilangkan kulit jeruk yang parah itu tadi ya teman-teman, namun tidak mengurangi kualitas clear coatnya ya. Baiklah teman-teman, proses clear coat sudah selesai dan kita periksa. Di sini ada binatang ya teman-teman, hewan yang nempel. Namun untuk hewan nempel ini di atas clear coat ya, setelah kita melakukan proses clear coat tahap kedua, hewannya nempel. Jadi kita bisa amplas saja ya untuk saat sebelum dipoles nanti ya. Namun dengan hasil yang seperti ini kita tidak terlalu banyak untuk melakukan pengamplasan ya, tidak terlalu dalam, sehingga kita tidak terlalu capek untuk proses pengamplasannya nanti ya teman-teman, dan hanya amplas di permukaan kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal ya. Baiklah teman-teman, saat ini sudah proses pemolesan dan untuk pengerjaan mobil Honda Brio warna kuning ini kita sudah selesai ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.